Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adi Silakan. NIM 21112900078 kelas 2C Fakultas Tarbiyah dan Tadris Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang asimilasi, disimilasi, modifikasi vokal, netralisasi, zeroisasi, metatesis, diftongisasi, monoftongisasi, anaptikisis. Yang pertama, asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau yang hampir sama. Hal ini terjadi karena bunyi-bunyi bahasa itu diucapkan secara berurutan sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi atau dipengaruhi. Disimilasi. Disimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Perhatikan contoh berikut. Kata bahasa Indonesia belajar berasal dari penggabungan prefiks ber dan bentuk dasar ajar. Mestinya, kalau tidak ada perubahan menjadi belajar, tetapi karena ada dua bunyi R, maka R yang pertama diperbedakan atau disimilasikan menjadi I sehingga menjadi belajar. Karena perubahan tersebut sudah menembus batas fonem, yaitu R merupakan alofon dari fonem R dan I merupakan alofon dari I, maka disebut disimilasi fonemis. Selanjutnya, modifikasi. Modifikasi vokal adalah perubahan bunyi vokal sebagai akibat dari pengaruh bunyi lain yang mengikutinya. Perubahan ini sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam peristiwa asimilasi, tetapi karena kasus ini tergolong khas maka perlu disendirikan. Selanjutnya, netralisasi. Netralisasi adalah perubahan bunyi fonemis sebagai akibat pengaruh lingkungan. Untuk menjelaskan kasus ini bisa dicermati ilustrasi berikut. Dengan cara pasangan minimal barang parang bisa disimpulkan bahwa dalam bahasa Indonesia ada fonem B dan P, tetapi dalam kondisi tertentu fungsi pembeda antara B dan P bisa batal, setidak-tidaknya bermasalah karena dijumpai bunyi yang sama. Misalnya fonem B pada silaba akhir kata adab dan sebab diucapkan P, adab dan sebab yang persis sama dengan pengucapan fonem P, maka atap dan usap. Selanjutnya yaitu zerosiasi. Zerosiasi adalah penghilangan bunyi fonemis sebagai akibat upaya penghematan atau ekonomisasi pengucapan. Peristiwa ini bisa terjadi pada penuturan bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia, asal saja tidak mengganggu proses dan tujuan komunikasi. Peristiwa ini terus dikembangkan karena secara diam-diam telah didukung dan disepakati oleh komunitas penuturnya. Selanjutnya, metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang mengalami metatesis ini tidak banyak, hanya beberapa kata saja. Misalnya, kerikil menjadi kerikil, jalur menjadi lajur, berantas menjadi bantras. Metatesis ini juga bisa dilihat secara diakronis. Misalnya, lemari berasal dari bahasa Portugis almari, Rabu berasal dari bahasa Arab arba, rebab berasal dari bahasa Arab Arab. Selanjutnya, diftongisasi. Diftongisasi adalah perubahan bunyi vokal tunggal atau monoftong menjadi dua bunyi vokal atau vokal rangkap diftong secara berurutan. Perubahan dari vokal tunggal ke vokal rangkap ini masih diucapkan dalam satu puncak kenyaringan sehingga tepat dalam satu silaba.
Selanjutnya monoftongisasi. Monoftongisasi kebalikan dari diftongisasi adalah monoftongisasi, yaitu perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap atau diftong menjadi vokal tunggal monoftong. Peristiwa penunggalan vokal ini banyak terjadi dalam bahasa Indonesia sebagai sikap pemudahan pengucapan terhadap bunyi-bunyi diftong. Selanjutnya anaptikisis. Anaptikisis atau suara bakti adalah perubahan bunyi dengan jalan menambahkan bunyi vokal tertentu di antara dua konsonan untuk memperlancar ucapan. Bunyi yang bisa ditambahkan adalah bunyi vokal lemah, dan bahasa Indonesia penambahan bunyi vokal lemah ini bisa terdapat dalam kulster, misalnya putra menjadi putera, putri menjadi putri. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.